Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dari Kolose 3 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos, setiap hari tentu kita sangat akrab dengan yang namanya perubahan. Mulai dari perubahan cuaca, perubahan harga kebutuhan hidup, sampai kepada perubahan fisik pada tubuh kita yang semakin lama, semakin menua. Bagaimana kita menyikapi setiap perubahan sehingga kita tetap mampu untuk bertahan? Tentu diperlukan sikap untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal baru yang ada di sekitar kita. Karena sejatinya setiap makhluk diciptakan dengan kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri terhadap sebuah perubahan. Di tengah cuaca yang dingin misalnya, untuk bisa bertahan tentu akan menggunakan baju yang tebal atau menggunakan selimut kalau tidak ingin kedinginan. Karena perubahan merupakan sesuatu yang tidak terelakkan dalam kehidupan, sehingga kita dituntut untuk menyikapi perubahan tersebut dengan benar. Sobat Kairos, karakter orang percaya juga selalu diperhadapkan dengan perubahan. Perubahan yang terjadi bisa dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan di mana dia hidup. Pengaruh situasi dan lingkungan tersebut tentu akan membentuk karakter, dan karakter yang dimiliki seseorang tentu akan mempengaruhi perilakunya dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Mengubah karakter seseorang merupakan hal yang sulit. Namun sebagai orang percaya, kita perlu diperbaharui untuk kemuliaan Allah. Jemaat Kolose adalah jemaat yang sudah mengalami perubahan, yakni dari menanggalkan manusia lama atau kehidupan yang lama sebelum mengenal Kristus, dan telah mengenakan manusia baru atau kehidupan baru yang sudah mengenal Kristus. Tetapi mereka masih mau dipengaruhi kebiasaan hidup yang lama. Mereka tidak menyadari bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus harus hidup dalam realitas yang baru dan gaya hidup yang baru. Sobat Kairos, bagaimana seharusnya gaya hidup baru orang Kristen? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat ditemukan dalam surat Kolose 3. Kolose 3 ayat 5-17 adalah sebuah surat indah yang menggambarkan tentang gaya hidup orang Kristen secara umum dan gaya hidup orang Kristen dalam berinteraksi dengan orang lain secara khusus. Firman hari ini merupakan nasihat Paulus yang memberikan pemahaman tentang hubungan kita dengan orang lain. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam interaksi dengan orang lain hendaknya dilakukan dengan segenap hati, sebagaimana kita melakukannya untuk Tuhan. Hal tersebut akan membawa dampak yang positif dalam interaksi kita dengan orang lain, baik dalam ucapan, perilaku, dan tindakan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan juga bahwa karya Kristus melalui penebusannya telah membawa orang percaya memasuki sebuah perubahan, yakni dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru, penuh dengan damai sejahtera. Salah satu ciri orang yang menerima karya Kristus adalah tidak saling mendustai. Sobat Kairos, di tengah perubahan-perubahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, hendaknya jati diri kita sebagai pengikut Kristus tidak pernah berubah. Mari menyesuaikan diri sebagai umat yang telah ditebus Allah. Sekarang kita sedang berjalan di dunia ini sebagai manusia baru, sebagai anggota kerajaan Allah. Tetaplah miliki karakter manusia baru dengan tetap menjaga hidup dalam kejujuran dan tidak saling mendustai. Itulah gaya hidup orang Kristen. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.